wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran pada hari ini dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya absen terlebih dahulu. Tolong nanti angkat tangan. Elsira. Hadir, Pak. Oh ya, makasih. Evelyn. Hadir, Pak. Ya. Hafid. Hadir, Pak. Ya. Saruli. Hadir, Pak. Nah, berarti hadir semuanya ini ya. Iya. Nah, terima kasih. Sekarang saya ingin mengecek kelengkapan kalian. Di antara kalian ada yang tidak bawa setangan leher? Oh, ini kenapa nggak bawa? Lupa, Pak. Oh, lupa. Lain kali jangan lupa ya. Ya, terima kasih. Kemarin saya dapat laporan bahwasannya kelas kami kelas kotor. Apakah sekarang sudah bersih? Alhamdulillah. Berarti ini menandakan kita semuanya ini termasuk orang yang beriman. Karena iman itu merupakan apa itu kebersihan itu merupakan bagian dari Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita jaga kebersihan kelas kita, diri kita dan lingkungan kita supaya kita ini menjadi orang yang sehat. Anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dan tolong ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Allahumma yassir lana umurana min dinina wa dunyana wa fatahu ya alim ya rajaku ya karim iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Amin. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu, dan mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pancasila sebagai bukti bahwasanya kita mencintai negara Indonesia. Silakan yang bertugas untuk maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Marilah kita mengangkat lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, masih adakah di antara kalian yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Saya Pak Namanya siapa? Hafid Oh ya, silakan. Mau menyampaikan? mau menyampaikan hikmah tentang ilmu. Oh ya, silakan. Hikmah tentang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu seperti jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari menjadi makhluk terlaknat. Orang yang menuntut ilmu akan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hafid. Aku semuanya betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Hafid, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu senantiasa akan dinaungi oleh ribuan para malaikat. Karena dengan ilmu hidup kita akan semakin mudah. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus punya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dia harus juga punya ilmu. Maka dari itulah kalian harus semangat menuntut ilmu, gapai cita-cita kalian setinggi langit. Anak-anakku, selanjutnya pada pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tetapi sebelum masuk pada materi tersebut, kalian harus tahu KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Di antara yaitu yang pertama, yaitu meyakini bahwasanya pergaulan bebas dan zina dilarang agama. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat Nur ayat 2. Selanjutnya menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkan dan perangai yang buruk sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya, setelah memahami tentang kompetensi dasar, selanjutnya kalian harus tahu juga indikasi bahwasanya pembelajaran kita ini bisa berhasil apabila yang pertama, yaitu kalian bisa menjelaskan makna dari Quran Surat Al-Isra ayat 32
Yang kedua menjelaskan makna Quran surat An-Nur ayat 2. Yang selanjutnya menyimpulkan pengertian, terus menemukan hikmah perilaku menjauh perilaku dan zina. Dan yang terakhir menunjukkan paparan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkan dan perangai yang buruk. Ini adalah indikator bahwasanya pembelajaran kita ini bisa tercapai. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah nanti kita akan menggunakan metode atau model pembelajaran problem basic learning. Jadi nanti saya akan menampilkan gambar tersebut, nanti kalian akan mengidentifikasi, terus nanti kalian akan mendiskusikan, lalu kalian akan mempresentasikan di depan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan maknanya. Jadi setelah dijelaskan, kalian bisa menjelaskan kembali makna tersebut. Yang kedua yaitu menjelaskan makna Quran surat An-Nur ayat 2. Terus menyimpulkan pengertiannya, menemukan hikmah, menunjukkan paparan antara larangan berzina dan berbagai kekejian. Dari sini ada yang tanyakan anak-anak? Sudah Pak. Sudah, berarti sudah paham dari kompetensi dasar, dari indikatornya dan tujuan pembelajaran. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menginjak pada sesi selanjutnya, yaitu langsung pada mengamati gambar. Anak-anakku, tolong kalian amati video yang saya tampilkan. Nanti ada 2 video dan kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, kalian nanti ambil kesimpulan. Setelah kalian ambil kesimpulan, kalian presentasikan di depan secara bergantian. Siap ya? Siap. Silakan kalian amati video yang saya tampilkan. Sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Syafaati Suryo dan saya Wisnu Purbaya akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Informasi kita awali dengan merayakan kelulusan sekolah 2 kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan di Bandar Lampung terlibat tawuran. Dua kelompok pelajar di Bandar Lampung terlibat tawuran bersenjata tajam Jumat malam. Dan anakku, selanjutnya silakan kalian tonton video yang kedua. Nanti kalian diskusikan berdasarkan kalian tidak mendekat pada sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan zina tersebut. Bagi para pezina, Allah menjanjikan azab dan siksa yang berlipat ganda di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68-69. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukannya, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Anakku, kalian telah melihat tontonan video yang telah saya sampaikan di depan. Untuk itulah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalian untuk kelompok kalian diskusikan apa yang telah kalian tonton di depan tadi. Tadi ada berapa video? Silakan kalian diskusikan. Ini kok tidur nggak diskusi? Ayo dibuka bukunya. Nah, dibuka. Ini kok justru lihat komen. Ayo didiskusikan video yang saya bagikan lagi. Ya, ayo.
Anak-anak, karena waktu diskusi sudah selesai, saatnya bagi kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Sebelum kalian presentasi di depan, mungkin ada yang ingin presentasi maju ke depan untuk mengawali? Nggak ada? Nggak ada. Saya tunjuk kalau gitu ya. Saya tunjuk untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju menyampaikan hasil presentasinya. Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Kenapa belum selesai? Tadi ngantuk. Oh, ngantuk. Terus untuk kelompok 3, mungkin maju? Oh, belum selesai juga. Oh, belum apa-apa. Oh, sekarang saya tunjuk kelompok 4 sudah selesai belum? Sudah. Bisa maju ke depan? Bisa. Ya, silakan menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi kami. Pada zaman sekarang, banyak ditemui muda-mudi yang pacaran. Apakah tindakan tersebut termasuk zina? Jelaskan. Ya, karena pacaran adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dia dilarang oleh Allah dan dapat mendekatkan pada perbuatan zina. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, saya dan teman-teman akan mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Anak-anak, saya ingin menyampaikan hasil evaluasi yang telah kita kerjakan. Bahwasanya setelah saya melihat nilai kalian ini banyak sekali yang kurang mencapai KKM. Itu dikarenakan ketika kalian diskusi tadi, ada yang mengantuk, ada yang tidak fokus, ada yang mainan HP, ada yang baca komik. Selanjutnya Pak Ali ingin mengajak kalian untuk bermain game berantai, di mana game berantai ini fokusnya adalah kuncinya kooperatif. Tim kalian nanti sangat menentukan hasil akhir. Jadi nanti kalian berdiri, tadi membentuk kelompok, berdiri ke belakang semuanya. Nanti kelompok anggota yang paling ujung menyampaikan soal tanya jawab. Nanti harus sampai kepada yang paling depan sendiri. Paham ya? Paham. Kalau paham silakan kalian berbaris berdasarkan kelompok masing-masing, berbaris ke belakang. Silakan. Anak-anak, kalian sudah siap untuk memulai game bisik berantai ini? Siap. Kalau sudah siap, maka saya hitung dari hitungan pertama sampai 3. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Silakan. Cukup, selesai. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian akan menjawab dari apa yang telah dibisikkan teman kalian tadi. Silakan, yang paling ujung. Apakah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina? Jawabannya? Yang pertama, melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang kedua, memegang lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang ketiga, berduaan. Nah, betul sana? Betul. Betul, 100 untuk kelompok 1, tepuk tangan. Lalu kelompok
2, silakan dari sini. Pertanyaannya, dalam agama Islam pelaku zina yang belum menikah disebut ghairu muhsan. Jawabannya adalah baru. Muhsan. Gimana dari sana? Betul, Pak. Oh betul, bagus. Sekarang 100 untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, coba. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 macam zina. Jawabannya zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Betul yang dibisikkan tadi? Betul. Betul, 100 untuk kelompok 3. Lanjutkan kelompok 4, silakan. Surat apa yang menjelaskan tentang zina pada Al-Quran? Ya, jawabannya Al-Baqarah ayat 55. 55. Betul dari sana? Salah, Pak. Salah, yang betul tadi pertanyaannya? Pertanyaannya jelas, Oh, benar, oh. tapi jawabannya salah. Terus yang betul gimana? Jawaban yang benar itu Al-Isra ayat 32. Al-Isra ayat 32. Jadi pada intinya apa yang disampaikan kelompok 4 tadi ada miskomunikasi, artinya tidak sambung. Mungkin dikarenakan salah satu krunya ini tidak konsisten. Anak-anakku tolong diperhatikan, dari 4 kelompok ternyata ada 3 kelompok yang betul. Ini menunjukkan bahwasanya kegiatan game bisik berantai ini menunjukkan keberhasilannya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kalian duduk kembali. Nah, sudah selesai. Anak-anak, setelah kita mengadakan game berantai, maka saatnya kita adakan evaluasi dan soalnya bisa kalian di grup, bisa lihat kalian apa itu bisa lihat di grup kalian. Di situ ada Google Form, silakan dibuka HP-nya dan silakan dikerjakan sekarang. Silakan. Anak-anak, setelah saya lihat hasil evaluasi pada hari ini menunjukkan bahwasanya ada 40% yang masih remedi. Untuk itulah perlu ditingkatkan belajarnya, dan mungkin di minggu pertemuan yang akan datang kita akan adakan pembelajaran sama seperti ini lagi. Siap ya? Siap. Terima kasih untuk semuanya. Dan pada intinya saya ingin menegaskan bahwasanya untuk menunjang keberhasilan seseorang itu yang paling pokok adalah belajar dan belajar. Karena belajar itu tidak mengenal usia, baik muda maupun tua. Itu apa itu? Anak-anak, hasil dari apa yang kalian kerjakan tadi, kalian perlu ada peningkatan belajar lagi. Karena belajar itu tidak mengenal usia, sama seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi, bahwasanya kalau kita itu ingin dunia, ingin akhirat, harus kita tingkatkan belajar lagi, belajar dan belajar. Karena belajar itu tidak mengenal usia, baik muda maupun tua. Bahkan Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya belajar itu mulai kita dihidup oleh ibu kita sampai kita masuk di liang lahat. Semangat ya anak-anakku. Anak-anakku, supaya pikiran kita refresh kembali, mari kita membaca sholawat tidur huruf. Silakan berdiri semuanya.
sebelum pelajaran kita tutup, alangkah lebih baiknya apabila kita mereview kembali apa yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini diantaranya adalah kita telah membahas pengertian tentang pergaulan bebas dan zina. Yang kedua adalah dasar hukumnya. Yang ketiga yaitu mengenai bacaan hukum tajwidnya. Dan ini adalah hukuman bagi pelaku zina. Dan untuk minggu depan ini kita akan membahas hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Karena waktunya sudah habis, maka mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian dari saya, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.